Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Alfreda Rantondok akan mempresentasikan materi perencanaan pengajaran bahasa Indonesia. Definisi perencanaan. Perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan. Sementara itu, pembelajaran berasal dari kata instruction yang banyak digunakan dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Kata instruction banyak dipengaruhi oleh aliran psikologi kognitif holistik yang menempatkan siswa sebagai sumber kegiatan. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan upaya membelajarkan siswa dan perancangan pembelajaran merupakan penataan upaya tersebut agar muncul perilaku belajar. Perencanaan pembelajaran memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Yang kedua, perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Tujuan perencanaan pembelajaran. Upaya membuat perencanaan pembelajaran dimaksudkan agar dapat dicapai perbaikan pembelajaran. Melalui perbaikan pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh perancang pembelajaran. Inti utama dalam perancangan pembelajaran adalah pada pemilihan, penetapan, dan pengembangan variabel metode pembelajaran. Prosedur perencanaan pembelajaran. Prosedur perencanaan pembelajaran ditentukan oleh model perencanaan pembelajaran yang telah dipilih. Pengembangan perencanaan pembelajaran terdiri dari seperangkat kegiatan yang meliputi perencanaan, pengembangan, dan evaluasi terhadap sistem pembelajaran yang sedang dikembangkan tersebut, sehingga setelah mengalami beberapa kali revisi, sistem pembelajaran itu dapat memuaskan hati pengembangnya. Proses dan jenis perencanaan. Proses perencanaan meliputi 4 tahapan, yaitu yang pertama, menetapkan target atau tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini daripada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal yang sangat penting. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Jenis-jenis perencanaan yang pertama yaitu perencanaan berdasarkan lingkup. Ada 3, yaitu rencana strategis, rencana taktis, dan rencana terintegrasi. Yang kedua, perencanaan berdasarkan tingkatan. Ada 3, yaitu rencana induk, rencana operasional, dan rencana harian. Yang ketiga, perencanaan berdasarkan jangka waktu. Ada 3, yaitu rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau biasa yang disebut K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 ini memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan Nomor 60 Tahun 2014 tanggal 11 Desember 2014,
Pelaksanaan kurikulum 2013 dihentikan dan sekolah-sekolah untuk sementara kembali menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP kecuali bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang sudah melaksanakan selama 3 semester satuan pendidikan usia dini dan satuan pendidikan khusus. Aspek penilaian kurikulum 2013 ada 4, yaitu keterampilan atau KI 4, yang kedua pengetahuan atau KI 3, yang ketiga sosial atau KI 2, dan spiritual atau KI 1. Silabus merupakan suatu rincian detail tentang rencana mengajar guru yang disusun dalam kelompok tema atau mata pelajaran tertentu. Komponen dari silabus antara lain adalah yang pertama komponen inti atau standar kompetensi, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga indikator atau indikator pencapaian kompetensi, yang keempat materi pembelajaran, yang kelima alokasi waktu, 6 penilaian, dan yang ketujuh sumber belajar yang digunakan. Prinsip pengembangan silabus. Prinsip pengembangan silabus, kita harus memperhatikan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama yaitu ilmiah, yang kedua relevan, cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan pengajian dalam silabus sesuai atau ada keterkaitan dengan tingkat pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga tematis, komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Ketiga konsisten, yang keempat memadai, yang kelima aktual dan kontekstual, yang keenam fleksibel, dan yang ketujuh menyeluruh. Kata kerja operasional. Kata kerja operasional atau KKO edisi revisi teori Bloom ada 3, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Ranah kognitif meliputi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Ranah afektif ada 5, yaitu menerima, merespon, menghargai, mengorganisasikan, dan karakterisasi menurut nilai. Ranah psikomotor ada 5, yaitu meniru, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran atau saintifik. Pendekatan saintifik merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013. Pendekatan saintifik mengadaptasi langkah-langkah ilmiah pada sains. Tujuan saintifik adalah mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, efisien, dan harapannya dapat ditempuh dengan singkat. Langkah-langkah pembelajaran saintifik yaitu terdapat dalam Permendikbud nomor 81A tahun 2013, yaitu mengamati, menanya, menalar atau eksperimen, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran merupakan urutan atau rangkaian kegiatan proses pembelajaran yang disusun oleh seorang guru agar suatu proses pembelajaran terjadi sesuai dengan yang diinginkan dan tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Keterampilan menyiapkan skenario pembelajaran adalah suatu keterampilan dalam mendesain atau merancang langkah-langkah kegiatan atau pendahuluan, inti, dan penutup, dan memilih metode media pendekatan yang tepat dan sesuai. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.